Terutama kita menyampaikan selamat ya atas ulang tahun DPR yang ke-75. Tentunya perjalanan 75 tahun itu sesuatu yang tidak singkat ya. Artinya di situ banyak terjadi dinamika, perubahan, baik cara pandang maupun sistem demokrasi maupun juga sistem pengambilan keputusan. Jadi tentunya harapan kita penyelenggaraan sidang-sidang di DPR kedepannya tentu lebih bersifat demokratis dan bisa dimanage secara memiliki prinsip-prinsip good governance gitu. Terkait dengan masyarakat yang masih belum makanya mereka lebih mengkritisi seperti itu, apa nih Pak harapan ke depannya supaya masyarakat bisa lebih teredukasi, oh DPR sebenarnya sudah seperti ini tahapan-tahapannya. Ya, selain dari fungsi melaksanakan tupoksinya yang 3 ya, yaitu regulasi, anggaran, dan pengawasan, tentunya ada fungsi yang lain yang itu sesuai dengan Undang MD 3, yaitu fungsi aspirasi. Jadi disinilah nantinya kita melihat seberapa jauh peran anggota DPR itu bisa menyerap aspirasi masyarakat. Karena di dalam sumpah DPR itu, di dalam sumpah anggota DPR itu terdapat satu kalimat. Anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Ini apa maknanya? Maknanya masyarakat itu harus mengetahui tentang kehadiran DPR di masyarakat, terutama pada saat-saat reses. Di dapilnya tentu DPR ini harus aktif menjemput aspirasi. Nah, pada saat itulah anggota DPR memiliki peran fungsi edukasi, memberikan informasi, memberikan mitigasi, advokasi, kemudian menyerap aspirasi, sehingga disitulah diketahui adanya interaksi antara anggota dengan daerah yang diwakilkannya, terutama masyarakat ya, itu sesuai dengan bidang di komisi yang digelutinya. Nah, ini tentunya kita ingin bahwa masyarakat itu memiliki partisipasi yang tinggi. Artinya DPR ini adalah lembaga perwakilan rakyat yang dimana suara rakyat harus ditangkap dan dia harus memperjuangkannya di lembaga DPR ini. Di sisi lain, DPR juga berharap pemerintah bila DPR itu menyampaikan aspirasi masyarakat, maka pemerintah itu wajib menyerapnya dalam bentuk apakah program atau anggaran, karena disitulah titik temu antara DPR dengan pemerintah, ya kan? Sehingga dalam rapat-rapat itu apa yang disampaikan oleh anggota DPR di bidangnya masing-masing, tentunya pemerintah ini perlu mengartikulasikan pandangan-pandangan anggota yang diserap dari masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa bahwa eksistensi DPR itu memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya melihat ini yang perlu diefektifkan. Sejauh ini kan aspirasi itu kan hanya terbatas, ya kan? Ini kan dilihat juga seperti apa anggota dewan itu di dapilnya gitu. Terakhir nih Pak, terkait dengan pandemi COVID, DPR sendiri akan mendorong pemerintah supaya penyerapan anggaran dan pengawasan anggaran yang digunakan dalam pemulihan COVID ini. Ya, ini kan satu anomali ya di dalam sejarah perjalanan kehidupan berbangsa bernegara, tapi ini juga kan bersifat pandemik, artinya mendunia. Jadi kita sebagai pelaksana penyelenggara negara ini betul-betul ya kan memperhatikan aspek perkembangan pandemik ini, karena kita melihat dua sisi dari aspek pandemik ini, yaitu segi kesehatan dan juga segi pemulihan ekonomi. Nah, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 ini telah menetapkan bahwa sistem anggaran itu lebih berat kepada government heavy. Artinya pemerintah memiliki kewenangan yang lebih, ya, terutama dalam aspek anggaran, sehingga di sini kita berharap pemerintah ini betul-betul juga mengkomunikasikan apa yang menjadi persoalan dia di dalam mengatasi pandemik ini. Ya, padahal DPR itu
sebenarnya sudah ya kan memberikan satu kebaikan tentang pemerintah menaikkan anggaran untuk pandemik ya kan dari 400 sekarang berkembang menjadi 900 ya kan. Nah, ini kan peran DPR ya kan mendorong pemerintah untuk pemerintah lebih leluasa untuk mengatasi pandemik ini. Nah, kita berharap DPR pun juga di dalam masa pandemik ini melakukan penyesuaian dalam hal mekanisme rapat, mekanisme pengambilan keputusan, dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di gedung DPR ini begitu sangat ketat, ya kan, sehingga tidak sembarangan saja sekarang ini orang bisa masuk ke gedung DPR. Apalagi belakangan ini gedung DPR ini ya sudah masuk pada satu fase ya yang memang harus kita waspadai sekali. Karena gedung DPR ini kan rumah rakyat, kan orang tidak bisa dihalang-halangi masuk ke rumah rakyat ini. Tapi kan satu sisi kan kita harus memperhatikan juga kesehatan, ya kan, karena pandemik ini atau COVID-19 ini menyerang siapa saja, ya kan? Tidak mengenal kelas, tidak mengenal siapa orang gitu kan. Nah, oleh karena itu kita di DPR ini berharap walaupun ada penyesuaian dalam hal mekanisme pengambilan keputusan dan rapat, kita berharap demokrasi tetap dijalankan secara sempurna. Ya, artinya DPR harus lebih optimal lagi menyerap aspirasi masyarakat. Terima kasih.